Oke, El Channel kembali lagi di Mercedes Maybach S560. Ini trim termewahnya dari S-Class ya. Barangnya ada di Promotor Gandaria. Untuk harga dan nomor telepon showroom sama alamatnya nanti saya taruh di description. Fase depan langsung kelihatan nih grillnya lebih banyak chrome-nya dan dia vertikal bentuknya, ada tulisannya Maybach sama chrome-nya juga lebih banyak. Untuk kamera mundur ada di sini ya. Kamera depan, sorry, karena udah kamera 360. Nanti kalau dibutuhin dia baru kebuka. Dan ini emblemnya juga sudah elastis, jadi nggak gampang putus. Untuk mesin, nah ini dia 3982 cc, 4000 cc kalau dibuletin. Dan dia juga V8 ya, biturbo, turbonya 2. 0 sampai 100 km per jam tuntas dalam 4,9 detik. Untuk konsumsi dia dalam kota 15, luar kota 19. 4000 cc V8. Dia masih mendingan ya ininya, konsumsi bahan bakarnya, karena juga ada teknologi cylinder deactivation. Jadi kalau nyantai beberapa silindernya itu dimatiin, jadi konsumsinya lebih iritan dikit. Ini untuk jumper aki ada di sini sama situ. Peredamnya juga spesial nih, ada peredam suara sama peredam panas. Pembukaan juga sudah hidrolis ya tentunya. Top speed 250 km per jam. Di depan lampunya ini ciri khasnya S-Class ya, ada 3 DRL. Semuanya ini bergantian sama Sein. Kemudian ada 4 buah LED proyektor untuk lampu utamanya. Teknologi sudah multi beam LED, jadi ini bisa mengatur ke high beamnya tuh supaya nggak nyeloin pengendara dari seberang. Lampu besar klaster dalam ini bawahnya situ. Sensor parkir ada 6 depan 6 belakang ya, total ada 12. Ground clearance 140 mm. Dan ini desain dari velgnya full warna silver gini, glossy. Dia beda sama S-Class biasa ya, dan cakramnya juga sudah ventilated model drill, tapi kalipernya masih yang biasa. Di sini dia menggunakan ban merek Goodyear dengan profil bannya, nah nih 245 40 R20. Nah ini dia harganya 7.720.000.000. Ini udah on the road ya, jadi udah termasuk barang pajak, barang sangat mewah. Ini beberapa speknya. Nah ini top speed 250, full tanknya 80 liter. Untuk fasa samping, window line-nya chrome sampai ke pilar B-nya. Ciri khas Maybach. Di bawah ini ada tonjolan untuk kamera 360 di spion, sama ada di bawah ini ada around surrounding light, welcoming light ya maksudnya. Sein LED. Di bawahnya juga dikasih chrome memanjang di seluruh wheelbase-nya situ. Untuk masuk ada akses marking mode sentuh, door handle yang bawah warna body, yang atasnya chrome mode tarik. Ini door trimnya, sebagian ketutup kardus seperti itu ya. Di atas ini ada tweeter dari Burmester, dan ini kalau nyala, mesin mati nyala, dia muter ya, keluar dan tutup. Nah ini speakernya juga dari Burmester, dan dia sudah high end 3D surround sound, jadi Burmesternya spesial ya. Bahan di atas ini soft touch, yang sini juga soft touch, sampai ke armrest juga soft touch, ke bawah sini juga soft touch. Nah ini dia soft touch, dan ada speaker juga di bawah situ, nggak kelihatan. Di sini ada untuk pengaturan jok sebelah kiri. Ini heater seat, ini cooler seat dengan 3 buah memory seat. Kemudian ini juga pengaturannya sudah elektris, sampai headrestnya maju mundur ya, bukan cuma naik turun. Sama leg support yang bisa dipanjangkan juga di sini. Ada power door lock
Sini electric mirror, electric retract, power window all auto dengan window lock di bawahnya. Dia sudah auto down. Nah, di spionnya ada segitiga. Dia akan nyala warna merah kalau blind spot warningnya aktif. Dan auto up. Dengan sensor jepit, di bawahnya ada untuk buka bagasi belakang dan ambient lightnya juga sampai ke bawah, sampai ke bawah. Sini, door handle. Partnya ini tulisannya polos. Untuk lumbar support aturnya dari head unit. Nah, ini dia modelnya evaporated ya, kulit articulator, karena ini juga bisa keluar anginnya untuk cooler seat. Transmisi matic dengan footrest di pojok. Ini pedal rem sekalian untuk brake hold ya, ditekan agak dalam agak lama dia jadi auto brake hold. Pedal gas sudah model organ dengan tombol dibaliknya untuk kick down. Ini park brake sudah elektrik. Kemudian ini untuk buka kap mesin. Headlamp sudah auto. Ini untuk fog lamp belakang, lengkap dengan lampu parkir kiri kanan belakang ya. Sama ada dimmer. Tombol engine start stopnya di sini. Ini untuk sunset belakang. Ini untuk active lane keeping assist sama steering assist. Kalau ini nyala dua-duanya bisa nyetir sendiri, semi autonomous. Kisi-kisi AC bisa diatur dan ini bisa dibuka tutup dari sini, bisa dibikin rata juga. Kalau di gini ini nggak ada fungsinya ya, cuma bikin rata. Yang fungsinya yang diputar. Bahan dashboard di sini soft touch dan nggak ada head-up display. Untuk bunyi klakson, nah kayak gitu. Sekarang kita masuk. Di dalam sini, ini untuk instrumen clusternya, sekalian MID sama speedometer. Tasnya Mercy ini bisa diganti-ganti, navigasi. Nah, ini ada GeForce meter sama RPM. Yang tengah ini yang trip ya, konsumsi BBM. Ini dari start, dari reset. Nah, ini kecepatan. Ketika di pencet home, ada lagi ini service. Nih, no message, TPMS juga ada. Air radiator, oli mesin, konsumsi informasi ada di situ. Ini assistance. Attention level kalau kita capek disuruh tidur. Nah, ini untuk melihat jarak ke depan, lane keeping assist-nya segala macam. Dari situ. Ini trip yang tadi, ini navigasi. Nah, ini dia. Ini radio, media, sama telepon, dan ini desainnya bisa diganti-ganti. Sport, klasik, progresif, ini yang progresif. Nah, ini yang klasik. Ini yang sport. Seperti itu. Untuk steer, di sini dia radius putar 6,4 meter ya. Serta di bawahnya nih ada tuas untuk pengaturan tilt dan teleskopiknya sudah elektris. Di kiri untuk wiper, ini tuasnya sama high beam serta sein. Di kanan tuas transmisi, di sini dia 9G Tronic torque converter 9 percepatan. Di kanan pedal shift untuk menaikkan, di kiri menurunkan. Ini untuk trackpad head unit, ini trackpad untuk MID sama instrumen cluster di depan. Yang ini Bluetooth telephony sama audio steering switch serta voice command favorit. Yang kanan nih cruise control yang sudah adaptif. Yang atasnya speed limiter. Makanya home sama backnya jadi satu ya di sini ya. Pindah tempat. Karena yang ini untuk atur jarak sama kendaraan di depan. Sudah adaptif cruise control. Nah, ini ada speaker di atas ini, di bawah sini soft touch. Ini multimedianya, kita startup aja. Ini kuncinya. Nggak ada emblem tulisan apa-apa ya. Nggak ditulis Maybach atau apa. Kita startup kondisi jendela kebuka. Nah, itu dia. Ketika jendela ditutup, langsung sunyi. Oke, kita mulai dari menu halaman paling depan. Nah, navigasi seperti itu, radio, media source, sumber media. Nah, nih sumber-sumbernya
bahkan ada TV ya, jadi bisa nonton TV juga, siaran lokal. Kemudian ada telepon, connect, ini Mercedes-Benz Apps, Apple CarPlay, Android Auto. Ini pengaturan kendaraan. Nah, ini pengaturan jok. Dipilih dulu yang mau diatur, driver atau passenger. Terus masing-masing bisa dibikin pijit. Ini high intensity, maksudnya pijitannya makin kerasa ya. Kalau ini nggak dicawang, dia cuma geli-geli. Ini baru pijit proper. Nah, ini tipe-tipe pijitannya. Nah, ini dynamic seat. Jadi side bolsternya bisa diatur kesempitannya. Lumbar, nah ini lumbar supportnya juga diatur dari sini ya. Tonjolannya, arahnya. Nah, ini punggung saya juga kerasa kedorong-dorong nih, karena bisa diatur dari situ. Shoulder ini juga bisa diatur sendiri terpisah. Bahunya mau semakin mendekati bahu atau semakin menjauhi. Nah, ini side bolsternya. Ini titik untuk pemanasnya ya, mau di sisi mana, porsi untuk memanasnya, untuk heater seat. Nah, ini reset. Ternyata ini tadi side bolster. Yang dynamic seat ini kalau kita belok, untuk mengurangi gaya sentrifugal, dia side bolsternya itu mendorong ke arah berlawanan ya, jadi kita kayak di dekat gitu, kayak di CLS. Nah, passenger seatnya juga bisa diatur serupa, sama aja. Itu untuk seat. Nah, untuk AC ini juga lengkap, bisa sync untuk bikin jadi single zone. Nah, ini climate mode. Nah, climate mode ini bisa driver atau passenger. Ini fokus, medium, diffuse, maksudnya tingkat semburan anginnya ya. Air freshener ini parfumnya, mau tingkat baunya kuat atau lemah. Ionization ini untuk membunuh kuman. Air distribution, nih tingkat arah semburannya ya. Kalau yang tadi itu kekuatan semburan. Footwell temperature untuk yang kaki ini, driver sama passenger bisa diatur. Yang ini yang belakang juga bisa satu udara masing-masing ya. Sebenarnya ini lebih berfungsi kalau dari driver ke yang rear, ke belakang, karena kalau yang depan ngaturnya dari sini itu sama aja. Energizing comfort, nah ini nggak ada yang di S-Class biasa ya. Jadi refresh vitality joy, jadi dia komputernya mengatur parfum, ambient light, theme di instrumen cluster, sama gerakan pijit-pijit ini diatur semuanya supaya kita nyaman dan moodnya baik. Bisa training juga untuk exercise ya, bisa untuk olahraga. Nah, ini yang nggak ada di S-Class biasa. Dynamic select, mode berkendara. Untuk setting individualnya, assistance ini stability control, kamera park assist, ini untuk ngerem sendiri, ini untuk kalau kita capek dikasih tahu. Nah, ini blind spot assist. Konsumsi dia kasih tahu dalam bentuk grafis. Nah, itu dia. Side light setting, nah ini ambient lightnya ada seperti biasa, ciri khas Mercy ada 64 pilihan warna. Brightnessnya juga bisa diatur, porsinya di mana bisa diatur, efeknya juga bisa diatur, multicolor, welcome atau climate, semua bisa diatur. Intelligent light system, deep beams, surround setting, ini untuk welcome light ya, exterior light shut off, sama ini intervalnya, mau langsung mati ketika mesin dimatikan atau enggak. Vehicle setting, ini winter test limit, standby mode, belt adjustment, dia lebih mendekat, bunyi-bunyian saat dikunci, spion auto folding. Nah, ini ada pembatas untuk trunk di belakang, atau yang ini easy entry exit, tempat duduk sama setir otomatis naik turun maju mundur supaya kita gampang keluar masuk. Ini on manual untuk buku panduan. Ini sistem setting, display, input, konektivitas, Bluetooth, command touch, parental control, time and date, language, unit, personalization, software update.
pin untuk reset. Seperti biasa di bawahnya ada main menu. Ini cuma shortcut aja ya sama apa yang udah kita bahas tadi. Sit atau massage-nya, pijitnya, energizing yang tadi, full consumption, ambient light, ini perintah beloknya kalau di navigasi mau dimatiin apa enggak. Dan VIP sound, jadi suaranya ini speakernya yang berjumlah 26 lebih itu difokuskan ke titik tertentu untuk orang tertentu, penumpang tertentu. Bisa ditambah juga ya. Belum ada untuk Thames karena ini belum MBUX, belum NTG 6. Ini juga motifnya kulit, dia motifnya beige ya, tuas-tuasnya juga beige semua. Nah, ini ada 4 bilah kisi-kisi AC, bisa dibuka tutup di sini dan bisa diratain juga. Ada jam analog dari IWC di sini, mereknya International Watch apa gitu, International Watch Company. Ini pengaturan AC-nya sudah ini ya, dual zone. Yang di depan sini ada autonya sampai 2, arah suhunya 2, fan speednya 2 juga di sini, dan front and rear defogger udah dapat juga. Ini open close air. Ini untuk menu, ngaturnya dari atas sana untuk eksekusi. Nah, seperti yang tadi saya bilang, di situ sama di sini sama aja kalau yang di depan, kecuali mau ngatur yang di belakang. Ada ambient light sampai di bawah. Kalau S-Class bisa tempat penyimpanan, ini asbak ya sama power outlet. Dan ini ketika ditutup di gini, dia juga bukan mekanis, elektris. Ini tulisannya Maybach. Sini ada ambient light, tempat penyimpanan, power outlet 12 volt. Di sini ada 2 buah cup holder yang bisa dilepas kalau Anda nggak mau pakai ya. Nah, itu tempat penyimpanan. Kunci lagi, tekan ke bawah. Wood panel, tengahnya coraknya sini. Ini untuk shortcut, ini ke quick access. Sama aja sebetulnya. Cuma shortcut aja. Nah, ke situ. Kemudian ini telepon, media, ini hazardnya, segitiga ikut berdenyut, ini radio, ini navigasi, dan ini untuk pengaturan kursi. Cuma shortcut aja. Nah, kembali ke sini. Ini ada untuk matiin layar, shortcut volume, ini untuk turunin headrest belakang. Ini parking sensor, commander control, mode putar, mode trackpad, sama ada home back. Ini home back dan tengahnya buat untuk majuin lagu. Ada yang start stop, mode berkendara, naik turun air suspension, sama parkir otomatis. Kita demo. Nah, ini dia mode berkendaranya, sport. Ini individual. Ini comfort. Ini curve. Yang ini eco. Yang di sini juga tampil ya, ngasih tahu yang mana. Di bawahnya ini untuk air suspension ya, kalau mau ditinggiin misalnya terjang banjir. Yang ini untuk kamera. Nah, itu dia. Ini dia lagi berusaha nyari slot parkir kosong ya, nggak touchscreen. Nah, ini yang depan. Ini depan dengan 360. Yang ini samping dengan 360. Yang ini belakang. Ini belakang dengan 360. Dan ciri khasnya Messi kalau udah mentok sampai bawah atau mentok sampai atas, ini nggak bisa diputar lagi. Mentok, dia pintar. Cuma di S-Class aja. Untuk konsol tangannya juga soft touch, empuk. Bisa bukanya 2 sisi, dari kiri dan dari kanan. Ini ada NFC, ini ada SD card di sini, ada 2 buah memori. Kemudian di sini wireless charger di tengahnya. Bisa juga dibuka dari sisi sebelah sini. Nah, ini dia motif joknya, corporated beige, dan di sini ada tulisannya Maybach. Atasnya juga beda ya, dia empuk, nggak kayak E-Class ke bawah. Di bawah sini tempat penyimpanan, ini soft touch juga, bisa dikunci. Nah, di bawahnya ada tempat parfum. Ini untuk valley mode sama lubang udara untuk pendingin. Jadi bisa jadi chiller box juga. Ada pen holder juga ya di sana, sama card holder.
Ini wood panelnya, tengahnya coraknya nyambung sampai ke door trim. Ini ban soft touch, kisi-kisi AC bisa dibuka tutup. Nah ini bahannya juga masih soft touch. Sini itu ada airbag sisi penumpang depan. Ini pilar A nya dengan airbag 9 airbag sampai di pilar juga di sini. Di sini seat belt dengan head adjuster, hand grip di sini model retract, sun visor sisi penumpang depan lengkap dengan vanity mirror, lampu, mic untuk telepon dan card holder serta double visor. Ini bisa dipanjangin juga ke sana. Nah ini. Untuk lampu di sini bisa lampu baca depan sini ya. Keluarnya di bawah spion. Ini untuk kabin. LED kekuningan warm white. Dan ini sama juga tapi untuk yang belakang. Nah, ini dia. Kabin belakang langsung nyala semua. Yang di vanity mirror sama yang di ruangan tengah. Speaker juga sampai di atas sini. Ini untuk sunroof depan. Nah itu dia, tirainya sama kaca juga bisa dibuka. Kalau pencet sampai habis dia auto, begitu juga ke depannya. Kalau yang ini untuk yang belakang tapi pengoperasiannya satu aja ke depan. Untuk tutup dan untuk buka. Nah itu dia. Dari sini spion frameless auto dimming, sun visor sisi driver juga lengkap dengan vanity mirror, lampu, card holder serta double visor. Bisa di extend begini. Tetap dikasih hand grip ya model retract di sisi driver. Ketika diarahkan ke R, nah ini dia langsung keluar predictive line-nya di sini sampai 360 untuk memudahkan kita parkir. Kayak gitu. Ketika diarahkan ke P, dia langsung balik lagi. Ini layout dari door trimnya. Sekarang kita ke belakang. Di belakang ada akses smart key juga. Ini layout dari door trim belakang, pembukaannya segini. Ini ada sunshade ya, tapi ada tutupannya. Jadi kita naikin, nah itu dia. Kayak gitu sunshade-nya. Atau kalau kita tutup juga, nah dia ada tutupannya. Power window, yang ini untuk power window kanan, yang kiri mekanismenya sama, tarik lagi untuk sunshade. Ketika sudah tertutup, dia sudah auto down. Pembukaan udah habis juga, ngeluarin tangan udah nggak kepentok. Dan auto up dengan sensor jepit. Di bawah juga ada speaker dari Burmester yang bisa muter keluar. Heater seat, cooler seat, memory seat 3 slot juga. Headrest maju mundur bisa diatur elektris, naik turun. Dan untuk Maybach sisi kanan juga ada leg supportnya. Bisa untuk naik turun dan maju mundur dari sini. Ini untuk sunshade belakang. Dan ini untuk sunroof belakang yang tadi bisa diatur dari sini. Nah itu dia. Begitu juga di sebelah kiri ya, mekanismenya sama. Door handle-nya di bawah juga ada ini ambient light. Untuk bahan di sini soft touch. Ini ada wood panel juga, soft touch sama ambient light. Ini soft touch. Di bawah nih plastik tapi masih soft touch ya. Ada lampu di pintu, speaker lagi, sama child lock model switch. Ini untuk naruh remote atau minuman, dan ada speaker juga di door trim sini. Ini bahan juga lapis karet ya, door pocketnya. Ada siluet tulisan Maybach, ada airbag di jok. Sekarang kita masuk. Di pilar B ada hook sama ada AC juga. Ketika kaca ditutup, nah jadi sunyi. Tapi saya tinggi 180 juga. Ini long wheelbase sih. Makanya saya tinggi 180 juga masih nyaman duduk belakang, bisa selonjoran dikasih leg support. Maksud saya itu tadi. Cuma memang nggak bisa launch smooth ya, kayak yang selonjoran total di sebelah kiri situ, nanti kita coba. Di atas ada ini hand grip model track. Ini untuk nyalain semua lampu, ini untuk lampu sisi sini aja.
sama hooknya disembunyiin di situ. Yang di kiri sama ya, nggak ada bedanya. Kemudian ada speaker dengan ambient light, vanity mirror, sama lampu. Di juga sebelah sana, dan ada speaker di tengah juga dengan ambient light. Resist entertainment system, cuma nggak ada remote-nya, kita nggak bisa coba. Seat back pocket, AC, ada tulisannya Maybach, dan kisi-kisinya bisa dibuka tutup. Dan ini pengaturannya, kiri kanan searah semburannya sendiri-sendiri, suhu sendiri-sendiri, yang gabung cuma fan speed aja. Ada resist entertainment juga, pakai remote juga sama, tapi nggak ada remote-nya. Di sini ada speaker, ada seat back pocket juga, serta ini layout dari dashboardnya. Untuk headrest ini nggak bisa dimajuin secara manual karena ini elektris majuinnya. Ini panoramic roofnya, ada yang ada dua, yang di sana sama sini ngaturnya tombolnya beda-beda. Ini tadi sama ya, kayak yang di sebelah kanan. Ini ada airbag di pilar. Nah ini yang nggak ada di S-Class biasa, jadi wood panel juga nyambung ke door trim. Seperti itu. Headrest di sini pengaturannya elektris tentunya dari situ. Di belakang ada speaker dari Burmester juga. Ada Hammond stop lamp di atas sini. Ini lampu nyalainnya bisa dari yang di situ sama yang di belakang, yang gambarnya kabin belakang. Di tengah sini ada tempat penyimpanan ya, sama tempat masukin CD atau Blu-ray. Serta yang di konsol tengah sini ini yang spesial, ada tempat penyimpanan dengan slot HDMI, 2 buah USB, dan 2 buah USB 5 volt lagi untuk ngecas, serta meja. Jadi ini ada kliknya untuk ngatur sudutnya. Kita pilih yang sini, diputar dan dibuka sini. Nah, kayak gini. Ada dua ya, begitu juga yang di sebelah kiri. Ada wireless charger di sini satu, di bawahnya ada tempat penyimpanan sama USB sama power outlet. Begitu juga di sebelah kiri, tapi bukan socket lighter, satunya mode socket lighter. Di bawahnya ada tempat penyimpanan lagi di sini, ada 2 buah cup holder dan bisa dijadiin chiller atau warmer, bisa panas bisa dingin. Ini layout dari door trim belakangnya. Sekarang kita ke belakang lihat bagasi. Untuk pelipatan nggak bisa dilipat ya ini, karena dia elektris juga. Jok sudah isofix, seatbelt juga rapi keluarnya di sana. Ada airbag juga. Dan dia juga sudah vacuum closing. Ini ban belakangnya. Ban belakangnya ini dia menggunakannya 275 35 R20. Untuk bensin kapasitas 80 liter plus 8 liter buat cadangan. Di sini terusnya round 95 ya minimal. Nih ada katupnya juga. Dan ini bisa ditaruh situ. Di belakang ada antena. Ini rear defogger dengan Hammond stop lamp di situ. Chrome juga sampai belakang roda ya. Desain stop lampnya LED bar dengan kristal-kristal di dalamnya. Di bawah dia ada 6 sensor parkir juga, ada reflektor serta knalpot masing-masing 2, dan ini asli ya framingnya. Fog lampnya di sana, yang bawah sini. Chrome-nya juga memanjang dari reflektor ke reflektor. Lampu plat nomor LED, dan ini kamera mundurnya kalau dibutuhin dia baru keluar, kalau nggak dia ngumpet. Coba buka. Di belakang ada subwoofer. Ini tempat penyimpanannya dengan gantungan ya. Ini. Di bawah sini juga masih ada lagi tempat penyimpanan toolkit dan lebih dalam lagi. Ini ada lampu bagasi, dan ini ada untuk fitur safety tambahan. Yang untuk valley mode ya, nanti kita kasih lihat di depan tombolnya. Nih, ada lampu bagasi lagi. Di kanan ada tempat penyimpanan mode jaring. Tangkai juga sudah tertutup cover, rapi. Lampu peringatannya ada 2 untuk pengendara belakang sama nerangin ke bawah. Masing-masing satu ya, ada 2. Dan ini untuk nutup, dan ini nutup plus kunci. Ini ada segitiganya juga sebagai reflektor. Ini tulisannya Maybach. Ini desainnya dari belakang secara overall. Ada simbolnya Maybach di sini ya, M. Di belakang ada akses smart key juga tentunya. Untuk yang di belakang sini, ini juga pengompresiannya sama kayak di sebelah kanan, caranya sama. Yang belakang sini memory seat-nya cuma 2, karena yang satu ini untuk launch mode. Jadi kita coba aja. Pilar B ada AC sama hook tentunya. Ada lampu di pintu juga.
Jadi ini memang kita harus tahan ya. Kalau nggak ditahan dia mati. Jadi kita tahan. Jok depannya maju. Sandaran saya merebah. Dudukan saya selonjor. Headrestnya nekuk di depan. 2 langkah terakhir, leg supportnya naik dan memanjang. Serta yang terakhir yang bikin kita udah tahu selesai, pijakan depan ini keluar. Saya tinggi 180, bahkan pijakan depan itu aja saya nggak nyampe. Berarti memang untuk orang yang tinggi banget ini ya, bule kali yang 2 meter gitu baru bisa sampai depan. Sekarang yang repot balikin ya. Jadi senderan saya tegakin dulu punya saya, footrestnya dipendekin dan dilipat ke bawah. Ketika selesai, baru kita garap yang di depan situ. Pencet yang ini untuk atur yang di depan, headrestnya kita balikin. Ketika headrest beres, sekarang senderannya. Ketika senderan udah beres, sekarang dudukannya kita dorong ke belakang sampai footrestnya ini masuk, artinya udah beres. Nah itu dia, berarti udah beres. Di kanan sini juga soft touch ya, kiri kanan, jadi paha bisa bersender dengan nyaman. Sekarang kita ke depan. Ini tadi bisa maju mundur secara elektris ya, dari Sonya Maybach juga joknya. Di depan juga ada akses smart key, modal sentuh. Sisi sebelah kiri pengaturan joknya juga sama lengkapnya, dengan cooler seat, heater seat, dengan 3 memory seat. Ini bisa diatur maju mundur juga, headrestnya bukan cuma naik turun. Ini speaker yang bisa keluar juga, muter. Lumbar support ada di head unit. Ini kabin belakang. Ada tempat penyimpanan mobil jaring di sini. Dan sekarang kita coba matiin aja mesinnya. Kita lihat apakah ada animasi tertentu. Kalau mati seperti itu. Di bawah sini ada ambient light ya. Dan ini tempat parfumnya. Ini lubang untuk keluar ininya, anginnya AC. Dan ini untuk vale mode, dikunci supaya belakang nggak bisa dibuka-buka waktu vale. Ini tempat parfumnya yang unik banget ya. Ada tempat bolpen sama card holder. Ini layout dashboardnya dari sisi penumpang depan. Sekarang kita kunci coba dari sini. Nah itu, auto folding ya. Ini untuk dibuka, masukin tangan aja ke handle, jadi kebuka. Untuk kick sensor kita coba lagi. Mesti deket ya. Aneh, masa belum kick sensor? Coba buka dari sini. Nah, dia nggak buka. Dan untuk nutup kita coba tekan lagi. Dia akan nutup sampai beres. Oke, sekian. Terima kasih sudah menonton video saya mengenai Mercedes Maybach S560. Tambahan ketika di startup, dia ada animasinya ya. Nah, di sini Maybach. Kayak gitu.